Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Oktalia Rahmadani, NIM 19 20 10 200 290. Saya akan menjelaskan tentang materi heteroskedastisitas guna memenuhi tugas akhir UAS. Oke, penjelasannya. Pengertian heteroskedaritas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada mode regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada mode regresi. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu tidak bersifat konstan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi pada tetap tidak berbias, tetapi tidak lagi efisien. Pendeteksian heteroskedastisitas menurut et al. 2005 menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu metode informal yang metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan pap test, Gleiser test, Spearman-Strang correlation test, Goldfeld-Quone test, dan Conker-Best test. Konsekuensi heteroskedastisitas. Ingat bahwa jika semua asumsi mode regresi linear klasik dipenuhi, penaksir OLS adalah blue, yaitu penaksir yang dihasilkan memiliki varian yang minimum atau efisien. Jika kita tetap memiliki semua asumsi kecuali homoskedastisitas, dapat ditunjukkan bahwa penaksir OLS adalah dihasilkan tetap tidak bisa dan konsisten, tetapi penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Dengan perkataan lain, dalam penyampaian berulang penaksir OLS secara rata-rata sama dengan nilai populasi sebenarnya, dan dengan meningkatkan ukuran sampel sampai tak terhingga. Penaksir OLS mengarah pada nilai sebenarnya, tetapi variansinya tidak lagi minimum, bahkan jika besarnya sampel meningkat secara tak terbatas. Cara mengatasi heteroskedastisitas. Pada prinsipnya ada tiga, yaitu antara lain: 1. Dengan cara transformasi data, 2. Dengan cara weighted least square atau regresi linear dengan menggunakan pembobot, 3. Dengan cara membiarkan namun menggunakan koefisien estimasi yang rebus atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas, yaitu koefisien estimasi Huber-White. Contoh kasus: akan dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, distribusi, dan promosi terhadap tingkat penjualan. Dengan ini, sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Gleiser dengan sebagai berikut. Berikut ini adalah data-datanya. Langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. 1. Inputkan data di SPSS. Langkah pertama yaitu mencari nilai under
unstandardizer residual. Caranya klik analyze regression linear pada kotak dialog linear regression. Masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependent, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independent. Klik tombol save. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog linear regresi save. Pada regresinya beri tanda centang pada komunikasi, kemudian klik tombol continue. Akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK, hiraukan hasil SPSS. Anda buka input data. Di sini langkah selanjutnya mencari nilai absolute residual dari nilai residual di atas. Caranya klik menu transform compute variable. Pada kotak target variabel merupakan nama variabel baru yang akan tercipta. Ketikkan ABS res. Kemudian klik pada kotak numeric expression, lalu ketikkan ABS. Ke kotak numeric expression dengan klik tanda petunjuk, kemudian ketik tanda tutup kurung, maka lengkapnya akan tertulis perintah ini untuk menghitung nilai absolut dari residual. Jika sudah, klik tombol OK. Koefisien dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada mode regresi. Melihat pola titik pada Sketpol's regresi. Metode ini dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized price value dengan studies residual, ada tindakan pola tertentu pada grafik scatterplot antara straight dan spread, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada terbentuk suatu pola tertentu teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik penyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Langkah-langkah analisis pada SPSS sebagai berikut. Inputkan data di SPSS. Untuk analisis data, klik menu pada kotak dialog linear regression. Masukkan variabel tingkat penjualan ke kotak dependen, kemudian masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi ke kotak independen. Klik tombol plot, maka akan terbuka kotak dialog linear regression. Klik reset, lalu masukkan ke kotak Y dengan klik tanda penunjuk, kemudian klik Z-red, lalu masukkan ke kotak X. Jika sudah, klik tombol continue, akan terbuka kotak dialog sebelumnya. Klik tombol OK, maka hasil pada grafik scatterplot sebagai berikut. Dari output di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik jika terbentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam model regresi. Metode uji heteroskedastisitas dengan kolerasi Sperms yaitu mengkorelasi variabel independen dengan nilai understand residual. Pengajuan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual didapat signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah pada mode regresi.
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan unstandardized residual memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 karena signifikan 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah pada model regresi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.